Di setiap desa, ada rahasia gelap yang berusaha disembunyikan, ada janji-janji terlarang yang ditebus dengan nyawa. Malam ini, kita akan membuka kisah dari sebuah desa di tepi laut, desa yang tampak tenang, tapi menyimpan kutukan mengerikan. Mereka yang berani melanggar perjanjian akan ditelan ombak, dijadikan tumbal. Inilah kisah laut memanggil tumbalnya. Sebuah cerita tentang pesugihan, pengkhianatan, dan darah yang dipersembahkan pada lautan. Matahari sore mulai turun perlahan, menyapu perkampungan nelayan kecil di tepi laut. Desa itu bernama Teluk Arung. Dahulu desa ini dikenal miskin, perahunya riot, jaringnya berlubang, hasil tangkapan ikannya pun jarang cukup untuk makan sehari-hari. Namun, entah mengapa, dalam waktu singkat kehidupan di sana berubah drastis. Hampir semua nelayan tiba-tiba berperahu baru, rumah-rumah mereka diperbaiki, bahkan beberapa keluarga membeli motor. Orang luar yang datang ke Teluk Arung selalu heran, bagaimana mungkin desa yang dulu kumuh bisa sejahtera hanya dalam hitungan bulan. Di balik semua itu, ada satu nama yang selalu disebut, Pak Dharma, tokoh tua yang dihormati sekaligus ditakuti. Dialah orang pertama yang tiba-tiba menjadi kaya. Setelah itu, nelayan lain yang dekat dengannya juga ikut kecipratan rezeki. Orang-orang percaya Pak Dharma membawa berkah ke desa. Namun, ada juga bisikan gelap yang beredar pelan. Katanya kekayaan itu berasal dari pesugihan laut. Ada yang pernah melihat Pak Dharma berlayar sendirian tengah malam tanpa jaring, tanpa peralatan. Pagi harinya ia pulang dengan perahu penuh ikan segar, lebih banyak dari semua nelayan lain. Malam itu, seorang remaja bernama Arga duduk di tepi pantai. Ia menatap laut yang hitam pekat, hanya berkilau karena cahaya bulan. Angin malam membawa suara ombak yang bergulung. Arga gelisah. Ayahnya, Pak Saman, nelayan sederhana, baru saja kembali dari melaut, tetapi bukan membawa ikan, melainkan membawa kabar buruk. Jaring kita kosong lagi. Sementara nelayan lain pulang dengan hasil penuh. Seolah-olah ikan di laut ini memilih siapa yang boleh menangkapnya. Arga menatap ayahnya yang pucat karena lelah. Sejak desa ini mendadak makmur, keluarganya justru tertinggal. Mereka tetap miskin, bahkan semakin sulit makan. Ayah, kenapa bisa begitu? Padahal semua orang melaut di laut yang sama, tanya Arga. Ayahnya hanya menghela napas panjang. Laut ini tidak lagi sama. Nah, ada sesuatu yang sudah berubah. Aku takut. Perubahan itu datang dari perjanjian kotor. Arga terdiam. Kata perjanjian kotor itu terngiang-ngiang di kepalanya. Hilangnya pemuda desa keesokan harinya, desa heboh. Seorang pemuda bernama Jaya tiba-tiba hilang setelah pergi melaut sendirian. Perahunya ditemukan mengapung di tengah laut, tetapi kosong, tanpa tanda-tanda perlawanan. Orang-orang berbisik-bisik di balai desa itu sudah yang ketiga dalam 2 tahun terakhir. Kenapa selalu anak muda? Selalu keturunan dari keluarga tertentu. Jangan-jangan benar ini tumbal pesugihan. Arga mendengar percakapan itu dan hatinya bergetar nyeri. Ia tahu Jaya adalah sepupunya sendiri. Malamnya, Arga sengaja mengintai rumah Pak Dharma. Dari balik pohon kelapa, ia melihat lelaki tua itu berjalan ke pantai sendirian, membawa kendi berisi sesuatu. Dengan mata terbelalak, Arga menyaksikan Pak Dharma menumpahkan isi kendi ke laut sambil melantunkan kata-kata yang asing, seperti mantra. Tiba-tiba ombak berhenti sesaat, laut menjadi sangat sunyi. Lalu dari dalam kegelapan, terdengar suara lirih seperti bisikan. Tumbal sudah kuambil, harta sudah kuberikan. Jangan kau langgar janjimu, Dharma. Arga gemetar hebat. Ia baru menyadari bahwa dugaan ayahnya benar. Desa mereka hidup makmur, tapi dengan harga yang mengerikan. Nyawa anak-anak muda sebagai tumbal. Esok paginya, Arga mencoba menceritakan apa yang dilihatnya kepada ayahnya. Namun Pak Saman langsung menutup mulutnya. Diam, Arga. Jangan sembarangan bicara. Kalau orang tahu kau mengintip, kita bisa celaka. Pak Dharma bukan orang sembarangan. Semua orang di desa ini tunduk padanya. Tapi ya, Jaya hilang. Kalau kita diam saja, bisa jadi aku yang berikutnya. Arga melawan. Pak Saman menunduk. Wajahnya pucat. Kamu benar, Nak. Aku juga takut. Takut sekali. Tapi melawan berarti kita melawan kekuatan laut itu sendiri. Siapa yang bisa melawannya? Arga terdiam, hatinya penuh ketakutan sekaligus amarah. Dalam dirinya muncul tekad. Ia harus mencari cara membongkar rahasia ini, meski nyawanya jadi taruhannya. Malam itu, Arga kembali duduk di tepi pantai.
Laut tampak tenang, seolah tidak menyimpan apa-apa. Tapi bagi Arga, setiap debur ombak seperti suara bisikan mengerikan yang memanggil namanya. Arga, giliranmu akan tiba. Dan bulu kuduknya berdiri. Sejak malam, ia mendengar bisikan laut yang memanggil namanya. Arga tidak bisa tidur nyenyak. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah laut sendirian, duduk di atas perahu kecil yang terus diguncang ombak. Dari dalam laut, muncul banyak tangan pucat yang mencoba meraih kakinya. Arga melihat wajah-wajah yang ia kenal. Jaya, sepupunya Bayu, pemuda yang hilang tahun lalu. Dan bahkan wajah seorang gadis kecil desa yang juga lenyap entah kemana. Mereka semua menatapnya. Dengan mata kosong, mulut terbuka, berbisik, temani kami. Giliranmu sebentar lagi. Arga berteriak, dan saat ia hendak terjatuh ke laut, ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya tersengal. Ia menoleh ke arah jendela kamarnya yang menghadap pantai. Anehnya, suara ombak terdengar lebih dekat, seolah laut sedang berbisik hanya padanya. Pagi harinya, Arga mendapati ayahnya duduk termenung sambil menambal jaring yang sebenarnya masih baru. Ya, ujar Arga pelan, aku mimpi Jaya semalam. Seperti memanggil aku ke laut. Pak Saman berhenti bekerja, wajahnya muram. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Gad, itu adalah peringatan. Kalau benar perjanjian pesugihan laut itu nyata, maka setiap keturunan keluarga tertentu akan dipanggil sebagai tumbal, dan aku khawatir. Khawatir apa, Yan? Pak Saman menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Aku khawatir giliranmu memang sudah dekat, Nat. Arga tercekat, tubuhnya bergetar, tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, ibunya masuk membawa sarapan. Pak Saman langsung diam, tak berani melanjutkan. Di balai desa, orang-orang masih membicarakan hilangnya Jaya. Beberapa orang mulai takut melaut malam hari. Namun ada juga yang justru menganggap ini sudah biasa. Kalau ada yang hilang, berarti tumbal sudah diambil. Itu tandanya kita semua aman beberapa waktu ke depan, bisik seorang nelayan pada temannya. Arga mendengar itu dan merasa muak. Baginya, mereka seakan sudah terbiasa mengorbankan nyawa demi kekayaan. Ia menoleh ke arah Pak Dharma, yang tampak duduk tenang dengan wajah penuh wibawa. Semua orang menunduk padanya, seolah dialah penentu hidup dan mati mereka. Orang tua itu harus disingkirkan, gumam Arga dalam hati. Tapi ia tahu, melawan Pak Dharma sama saja bunuh diri. Arga nekat menyelinap ke pantai untuk mengintai. Ia ingin tahu, apakah Pak Dharma akan melakukan ritual lagi. Benar saja, sekitar tengah malam, ia melihat Pak Dharma datang bersama dua nelayan muda. Mereka membawa seekor kambing hitam, lalu menyembelihnya di tepi laut. Darah kambing itu ditumpahkan ke ombak. Arga menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ritual itu membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu, dari tengah laut, terdengar suara yang sama seperti sebelumnya. Hanya kali ini lebih jelas. Tumbal darah sudah kuterima. Tapi perjanjianmu belum lunas, Dharma. Nyawa manusia tetap harus ada, Arga. Terpaku, ia mendengar Pak Dharma menjawab lirih, seakan berbicara pada kekuatan tak kasat mata. Sabar, penguasa laut, giliran berikutnya akan segera datang. Aku sudah menyiapkannya. Arga merasa jantungnya hampir berhenti. Siapa yang dimaksud? Apakah dirinya? Arga tak tahan lagi. Ia mendesak ayahnya untuk pergi dari desa Gyar. Kita harus keluar dari sini. Kalau tidak, aku bisa jadi tumbal berikutnya. Serunya. Pak Saman menghela napas berat. Kamu pikir ayah tidak ingin pergi? Tapi kemana kita bisa lari? Laut ini mengikat kita. Bahkan kalau kita keluar desa, kutukannya bisa mengikuti. Arga tidak percaya itu hanya ketakutan yang ditanamkan Pak Dharma. Kita harus mencoba. Pak Saman marah. Jangan bodoh, Arga. Banyak orang dulu mencoba kabur, tapi akhirnya mereka kembali dalam keadaan mati mengenaskan. Mayat mereka selalu ditemukan di laut, meski mereka lari jauh ke kota. Arga terdiam, darahnya dingin. Apakah benar laut bisa menagih tumbal kemanapun? Di sore hari, Arga berjalan sendiri di dekat hutan bakau. Ia bertemu dengan seorang nenek tua yang jarang sekali terlihat di desa. Namanya Nenek Ratri. Banyak orang bilang nenek itu gila, tapi Arga merasa ada yang berbeda. Arga, panggil Nenek Ratri dengan suara serak. Arga terkejut. Bagaimana nenek tahu namaku? Nenek itu hanya tertawa kecil. Aku tahu banyak hal, cucu. Aku tahu malam kemarin kau mengintip Pak Dharma di pantai.
Arga terbelalak. Nenek lihat, nenek. Ratri mengangguk. Bukan cuma lihat, aku tahu isi perjanjiannya. Pesugihan laut itu butuh darah dari keturunan tertentu, dan darahmu adalah salah satu yang paling dicari. Arga gemetar. Apa maksud nenek? Nenek itu mendekat, menatapnya dalam-dalam. Kau keturunan dari keluarga yang terikat janji. Darahmu sudah ditandai, kalau kau tidak melawan, maka cepat atau lambat, laut akan menelannya. Arga merasa dunia runtuh. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nenek Ratri berbisik lirih, kalau ingin selamat, kau harus tahu siapa leluhurmu. Yang pertama membuat perjanjian itu. Temukan makamnya, disitulah rahasia bisa dibongkar. Arga tak bisa tidur. Kata-kata nenek Ratri terus bergema di kepalanya. Leluhurku makamnya. Rahasia pesugihan. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa hanya menunggu nasib. Jika benar, ia ditakdirkan jadi tumbal, maka ia harus melawan, meski itu berarti melawan Pak Dharma, laut, bahkan kutukan leluhurnya sendiri. Di kejauhan, suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya, seakan laut sedang tertawa menunggu mangsanya. Arga duduk di depan rumah, sambil menatap laut. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma asin bercampur bau amis yang menusuk hidung. Suara ombak seperti berbisik-bisik, menyebut namanya, Arga. Waktumu sudah dekat. Ia menggenggam tanah dengan marah. Kalau aku memang ditakdirkan jadi tumbal, aku tidak akan diam. Aku akan cari tahu siapa yang pertama membuat perjanjian ini. Ayahnya, Pak Samad, keluar membawa lampu minyak. Ngapain kau di luar malam-malam begini? Gak masuk Lal, nanti kau sakit. Ayah, ujar Arga serius, aku ingin tahu siapa leluhur kita. Aku ingin tahu kebenaran di balik pesugihan laut ini. Wajah Pak Samad langsung berubah pucat. Kau dengar dari siapa? Arga ragu sejenak, lalu menjawab, dari nenek Ratri. Dia bilang, makam leluhur yang pertama kali membuat perjanjian masih ada, dan di sanalah rahasia bisa dibongkar. Pak Saman terdiam lama, ia menatap laut, lalu menghela napas berat. Kau terlalu muda untuk tahu hal itu, nak, tapi kalau kau sudah mendengar dari nenek Ratri, artinya waktumu memang tidak bisa dihindari. Pak Saman akhirnya bercerita, leluhur kita bernama Kisantara. Dia nelayan paling miskin di Teluk Arum ratusan tahun lalu. Saat itu desa sering kelaparan. Kisantara putus asa, lalu pergi ke pantai tengah malam, memohon pertolongan pada laut, tapi laut tidak memberi ikan. Laut memberi syarat. Arga menelan. Ludah syarat? Ya, lanjut ayahnya dengan suara bergetar. Kisantara diminta memberikan tumbal darah keturunannya, satu demi satu, setiap beberapa puluh tahun. Sebagai gantinya, keluarganya akan selalu berkuasa, selalu kaya. Itulah awal kutukan ini. Arga memukul tanah dengan kepalan tangannya. Jadi benar, keluarga kita terikat perjanjian itu. Pak Saman mengangguk perlahan. Dan kau, Arga, kau adalah salah satu yang ditandai. Arga tidak mau pasrah. Ia mendesak ayahnya menunjukkan di mana makam Kisantara berada. Awalnya Pak Saman menolak, tapi akhirnya ia menyerah. Makam itu ada di tengah hutan bakau, jauh dari desa. Tidak ada yang berani ke sana. Orang bilang, setiap malam terdengar suara tangisan dari arah makam itu. Arga bertekad pergi, meski ayahnya melarang. Ia merasa hanya dengan menemukan makam itu, ia bisa mengubah nasib. Namun, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mendengar percakapan itu. Seorang lelaki muda, anak buah setia Pak Dharma, mengintai dari kejauhan. Begitu Arga masuk rumah, ia berlari menuju rumah Pak Dharma. Pak Arga sudah tahu tentang makam leluhur. Dia berencana pergi ke sana. Pak Dharma tersenyum dingin. Bagus, kalau begitu, biarkan dia pergi. Justru di sanalah waktunya aku bisa menyerahkannya pada laut. Keesokan malam, Arga berangkat diam-diam. Dengan membawa lampu minyak dan pisau kecil sebagai bekal, ia berjalan melewati jalan setapak gelap menuju hutan bakau. Hutan itu sunyi, hanya terdengar suara serangga dan sesekali burung malam. Tanahnya becek, air lumpur hampir menenggelamkan kakinya. Namun Arga terus berjalan, mengikuti petunjuk samar yang diberikan ayahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah lain di belakangnya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya suara ranting patah dan angin. Siapa di sana? Teriak Arga. Tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan bakau. Di sana berdiri nisan tua, miring, tertutup lumut.
Tulisan di batu hampir tak terbaca, tapi Arga bisa melihat. Samar-samar nama, Kisantara. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Lampu minyaknya berkedip-kedip, hampir padam. Dari arah nisan terdengar suara lirih, seperti orang menangis. Arga, darahmu adalah janji. Jangan melawan. Arga gemetar, tapi ia memberanikan diri. Ia meletakkan tangannya di atas nisan. Kalau benar kau leluhurku, kenapa kau tega mengorbankan keturunanmu sendiri? Aku tidak akan jadi tumbal. Aku akan menghentikan ini. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar pelan, seolah makam itu hidup. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul 3 lelaki muda dengan wajah bengis. Mereka adalah pengikut Pak Darman Sial. Ternyata benar kau kesini. Salah satu dari mereka berteriak. Arga terkejut. Apa yang kalian mau? Mereka mendekat sambil membawa parang. Kami diperintah Pak Dharma untuk menyerahkanmu pada laut. Kau memang ditakdirkan jadi tumbal. Arga, jangan melawan. Arga panik. Ia menghunus pisau kecilnya. Meski tahu ia kalah jumlah, pertarungan pun pecah. Arga berusaha menangkis, berlari, dan melempar tanah ke mata salah satu lawan agar bisa kabur. Namun, mereka mengejarnya. Salah satu berhasil menjatuhkan Arga ke tanah. Parang terangkat tinggi. Tiba-tiba, sebelum parang itu mengenai tubuh Arga, suara gemuruh dari arah makam terdengar. Keras. Tanah bergetar. Lumpur dari bakau menyembur ke atas, menelan salah satu pengikut Pak Dharma hidup-hidup. Yang lain ketakutan, berteriak histeris, lalu kabur. Arga terengah-engah, tubuhnya penuh lumpur. Ia menoleh ke arah makam. Suara tangisan itu berubah menjadi bisikan halus. Pergilah, cucuku. Kau belum waktunya. Tapi kau tidak bisa kabur selamanya. Arga pulang dari hutan bakau dengan tubuh penuh lumpur. Nafasnya tersengat, kakinya masih bergetar karena hampir mati di tangan pengikut Pak Dharma. Begitu sampai rumah, ibunya terkejut. Ya Allah, Arga, dari mana kau? Lihat tubuhmu, penuh lumpur dan luka. Arga hanya duduk lemas. Ayahnya yang sedari tadi menunggu di beranda, langsung menghampiri Pau ke makam itu. Ya, aku sudah bilang jangan. Ayah, ujar Arga dengan suara serak. Aku hampir dibunuh orang-orang Pak Dharma. Mereka ingin menyerahkanku ke laut. Aku melihatnya sendiri. Mereka tidak akan berhenti sampai aku mati. Pak Saman menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, gak? Aku takut kehilanganmu. Tapi kau harus tahu, semakin kau melawan, semakin cepat laut akan menagih tumbal. Arga mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli, kalau aku hanya diam. Sama saja aku pasrah. Aku lebih baik mati melawan daripada mati dijadikan korban. Keesokan harinya, suasana desa Teluk Karum mencekam. Laut tiba-tiba bergejolak meski tidak ada badai. Ombak menghantam perahu-perahu yang tertambat. Beberapa perahu hancur. Nelayan yang mencoba melaut kembali dengan jaring kosong. Orang-orang mulai gelisah. Ini pertanda buruk, teriak salah satu nelayan. Pesugihan laut marah. Ada yang melanggar janji. Kalau kita tidak segera menyerahkan tumbal, kita semua bisa binasa. Nama Arga mulai disebut-sebut. Bisikan itu menyebar cepat, seolah seluruh desa sepakat. Arga adalah penyebab kemarahan laut. Sore harinya, Pak Dharma mengumpulkan warga di balai desa. Wajahnya tenang, tapi suaranya tegas. Saudara-saudaraku, katanya, kalian lihat sendiri. Laut murkam semua, karena ada satu orang yang mencoba melawan perjanjian leluhur. Kalau kita biarkan, Teluk Arum akan hancur. Kita harus menyerahkannya sebelum terlambat. Warga saling pandang, ada yang mengangguk, ada juga yang masih ragu. Salah satu nelayan bertanya, maksudmu? Kita harus menyerahkan Arga? Pak Dharma tersenyum tipis. Itulah satu-satunya jalan. Darahnya sudah ditandai. Laut hanya menunggu. Kalau kita menunda, kita semua akan jadi korban. Bisik-bisik makin keras. Ada yang setuju, ada yang menolak. Namun pelan-pelan, banyak yang mulai tunduk pada kata-kata Pak Dharma. Malam itu, keluarga Arga mulai merasakan tekanan. Beberapa warga datang dengan wajah penuh curiga. Ada yang sengaja melemparkan batu kecil ke atap rumah mereka. Ada pula yang berbisik keras di luar. Cepat serahkan anakmu, Saman, jangan bikin desa celaka. Ibunya ketakutan, memeluk Arga erat. Mereka semua sudah termakan hasutan Pak Darman. Kita harus pergi dari sini. Pak Saman menunduk, wajahnya penuh kegelisahan. Kita bisa coba kabur lewat jalur darat, tapi kalau benar laut bisa menagih,
Di mana saja? Aku takut, Bu. Arga menggenggam tangan ayahnya. Ayah, kalau kita hanya diam, mereka akan menyerahkan aku ke laut. Lebih baik kita mencoba melawan. Kalaupun mati, setidaknya kita mati tidak sebagai pengecut. Di tengah kekalutan itu, Nenek Ratri datang mengetuk pintu rumah mereka. Tubuhnya kecil, wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Aku sudah tahu. Desa mulai gelisar. Katanya pelan, Pak Dharma tidak akan berhenti sampai Arga mati. Tapi jangan takut, ada cara untuk memutus pesugihan itu. Arga menatap penuh harap. Bagaimana caranya, Nek? Nenek Ratri menghela napas panjang. Kau harus mencari benda perjanjian yang pertama kali digunakan leluhurmu saat membuat ikatan dengan laut. Itu semacam pusaka yang ditanam bersama jasad Kisantara. Selama benda itu ada, kutukan tidak bisa diputus. Pak Saman langsung panik. Itu gila. Kalau Arga ke makam lagi, dia bisa mati. Tapi kalau tidak, balas Nenek Ratri dingin, desa ini akan hancur dan Arga akan tetap mati. Sebagai tumbal, pilihannya hanya dua. Suasana rumah jadi hening. Arga menatap ayahnya, lalu berkata mantap, aku akan melakukannya. Aku akan mencari pusaka itu. Namun, sebelum mereka sempat merencanakan lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Dari luar puluhan warga membawa obor dan senjata tajam mendatangi rumah mereka. Serahkan Arga, teriak salah satu nelayan. Kalau tidak, kita akan paksa masuk. Ibunya menangis ketakutan. Pak Saman berdiri di depan pintu sambil membawa bambu sebagai senjata. Kalian tidak boleh ambil anakku. Warga makin beringas. Satu orang melempar batu ke jendela. Kaca pecah berhamburan. Api obor membuat suasana semakin mencekam. Arga maju ke depan. Kalau kalian mau aku, biarkan aku bicara dengan Pak Dharma sendiri. Aku tidak takut. Warga sempat terdiam. Lalu salah satu berkata, baiklah, ikut kami sekarang. Arga digiring ke balai desa dengan tangan diikat. Warga mengelilinginya. Sorot mata mereka penuh kebencian bercampur ketakutan. Di sana, Pak Dharma sudah menunggu dengan wajah dingin. Akhirnya kau datang juga, Arga. Arga menatapnya tajam. Kenapa kau harus terus mengorbankan orang lain? Kalau benar kau pemimpin, seharusnya kau melindungi desa, bukan menyerahkannya pada laut. Pak Dharma tertawa pelan. Kau terlalu muda untuk mengerti. Tanpa pesugihan ini, Teluk Arum tidak akan bertahan. Laut selalu menagih, dan hanya dengan menyerahkan tumbal kita semua bisa hidup makmur. Kau hanyalah bagian dari janji itu. Takdir tidak bisa kau lawan. Arga menggertakkan gigi. Kalau begitu, aku akan hancurkan perjanjiannya. Warga berteriak marah. Bunuh dia. Serahkan ke laut. Namun sebelum mereka bergerak, tiba-tiba bumi bergetar. Ombak dari arah pantai bergemuruh begitu keras hingga suara teriakan tertelan. Air laut naik lebih tinggi dari biasanya, seakan hendak menelan seluruh desa. Pak Dharma terkejut. Tidak. Ini terlalu cepat. Arga menyadari sesuatu. Laut sudah benar-benar marah, dan waktunya tinggal sedikit. Di tengah kegaduhan, warga berlarian. Panik. Ombak terus meninggi, mengguncang desa. Arga berdiri tegak, meski tangannya masih terikat. Dalam hatinya ia bersumpah, aku tidak akan jadi korban. Aku akan menemukan pusaka itu dan mengakhiri semua ini, meski harus melawan laut dan Pak Dharma sekalipun. Ombak besar yang tiba-tiba datang membuat warga Teluk Arum panik. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Beberapa rumah dekat pantai rusak diterjang air. Malam itu desa penuh jeritan, tangisan, dan doa-doa ketakutan. Namun, keesokan paginya, laut kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Dharma berdiri di tepi pantai dengan wajah muram. Laut semakin tidak sabar. Kita harus segera menyerahkan tumbal, katanya pada pengikutnya. Sementara itu, Arga yang sempat diseret ke balai desa berhasil diselamatkan ayah dan ibunya. Mereka melarikan diri ke rumah Nenek Ratri yang berada agak jauh dari desa. Di dekat hutan bakau di rumah kecil penuh asap dupa itu, Nenek Ratri menatap Arga dengan mata tajam. Waktumu hampir habis, Nak. Laut sudah gelisar. Kalau kau tidak menemukan pusaka perjanjian, kau akan diseret malam ini juga. Arga menelan ludah pusaka itu. Apa sebenarnya, Nek? Benda itu berupa keris kecil. Kisantara menanamnya bersama jasadnya sebagai simbol perjanjian dengan laut. Selama keris itu ada, darah keturunannya akan terus ditagih. Kalau kau bisa menghancurkannya, perjanjian akan putus. Tapi hati-hati. Laut tidak akan tinggal diam. Pak Saman gelisar. Nek,
Kalau benar pusaka itu ditanam di makam, artinya kami harus kembali ke hutan bakau. Itu berbahaya. Kemarin saja Arga hampir mati. Nenek Ratri hanya mengangguk pelan. Tidak ada jalan lain. Kalau tidak, kalian semua akan binasa. Malam itu, Arga ditemani ayahnya nekat kembali ke makam Kisantara. Mereka membawa lampu minyak, cangkul, dan kain putih untuk berjaga-jaga. Nenek Ratri ikut, meski tubuhnya ringkih. Jangan bersuara keras, pesan Nenek Ratri. Semakin keras kalian ribut, semakin cepat laut akan tahu. Mereka berjalan menembus lumpur dan akar-akar bakau yang menjulur seperti tangan. Suasana hutan mencekam, penuh suara serangga dan angin yang mengaum. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di makam tua itu. Udara langsung berubah dingin. Lampu minyak berkedip-kedip. Arga mulai menggali tanah di depan nisan Kisantara. Setiap kali cangkulnya menghantam tanah, terdengar suara lirir, seperti bisikan yang keluar dari dalam bumi. Berhentilah, jangan usik aku. Darahmu milikku. Arga menggertakkan gigi. Aku tidak takut. Aku akan menghancurkan perjanjian ini. Tanah semakin dalam digali, dan benar saja, mereka menemukan sebuah kotak kayu hitam. Kotak itu tertutup rapat dengan simbol-simbol aneh di permukaannya. Arga buru-buru mengangkat kotak itu, tapi tiba-tiba tanah di sekeliling mereka bergetar. Lumpur bergerak seperti hidup, membentuk tangan-tangan yang mencoba menarik kakinya. Belum sempat mereka membuka kotak, terdengar suara teriakan dari balik pepohonan. Di sana mereka tangkap Arga. Beberapa lelaki muncul dengan membawa obor dan parang anak buah Pak Dharma. Mereka langsung menyerbu. Pak Saman melindungi putranya dengan sekuat tenaga, menahan serangan dengan bambu panjang. Nenek Ratri mengangkat tongkatnya, melantunkan doa-doa lirih untuk menghalau kekuatan gelap. Arga sendiri berusaha lari membawa kotak kayu itu, tapi 2 orang menghadangnya. Salah satunya menebaskan parang ke arahnya. Arga terjatuh, kotak hampir lepas dari genggaman. Serahkan pusaka itu. Arga laut menginginkannya, teriak salah satu dari mereka. Dalam keputusasaan, Arga memukul kotak itu ke batu hingga retak. Kotak pun terbuka, memperlihatkan sebuah keris kecil berwarna hitam legam dengan bilah berukir sisik seperti ikan. Begitu keris itu terlihat, angin di sekitar mereka langsung berputar kencang. Ombak dari arah laut terdengar bergemuruh. Meski mereka masih jauh dari pantai, suara gaib bergema dari segala arah. Itu milikku. Jangan berani menyentuhnya. Pengikut Pak Dharma mundur ketakutan, tapi lalu memberanikan diri maju. Ambil keris itu. Serahkan pada Pak Dharma. Arga menggenggam keris itu erat. Meski tangannya terasa panas terbakar, wajahnya meringis, tapi ia tidak mau melepaskannya. Tidak. Aku akan hancurkan ini. Tiba-tiba tanah di bawah mereka terbelah. Air laut menyembur masuk ke hutan bakau, menelan pepohonan dan lumpur. Dari dalam air, muncul bayangan raksasa, samar-samar menyerupai sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Suara bergema dari sosok itu, keturunan Kisantara. Darahmu sudah jadi janjiku. Berani kau melawan, maka seluruh desamu akan kubinasakan. Arga gemetar, tapi ia berteriak lantang, aku tidak takut padamu. Kau sudah merenggut banyak nyawa. Hari ini, aku yang akan mengakhirinya. Ia mengangkat keris itu tinggi, bersiap menghancurkannya di batu besar di dekat makam. Namun, tiba-tiba salah satu pengikut Pak Dharma meloncat dan menendangnya hingga terjatuh. Keris hampir lepas dari tangannya. Pertarungan pun pecah di tengah hutan yang kini tergenang air laut. Pak Saman berhasil menjatuhkan salah satu penyerang, tapi ia juga terluka di lengan. Nenek Ratri berteriak, Arga, jangan lepaskan keris itu. Hanya kau yang bisa menghancurkannya. Arga merangkak, merebut kembali keris yang hampir direbut musuh. Ia berdiri dengan tubuh penuh lumpur, napas tersengal, tapi matanya penuh api tekad. Kalau aku harus mati malam ini, biarlah. Asalkan kutukan ini berhenti. Ia mengayunkan keris itu ke batu besar. Cahaya merah darah memancar seketika, membuat semua orang menutup mata karena silau. Suara laut menom keras, seolah seluruh samudera berteriak. Keris itu retak, tapi belum hancur sepenuhnya. Ombak semakin menggila, menghantam hutan bakau. Semua orang berteriak. Sebagian lari, sebagian terjatuh diseret arus. Arga masih berdiri. Dengan keris yang bergetar di tangannya, ia tahu pertarungan ini belum selesai. Malam itu akan menentukan apakah ia berhasil memutus perjanjian, atau justru binasa bersama seluruh desanya. Setelah keris retak di tangan Arga,
Hutan bakau menjadi kacau, ombak besar menghantam daratan, pepohonan tumbang, tanah berlumpur terbelah, suara gaib dari laut bergema keras, memekakkan telinga, berhenti. Jangan hancurkan pusaka itu, air. Laut masuk semakin dalam ke hutan, menjarat apa saja yang dilaluinya. Pengikut Pak Dharma panik, sebagian lari, sebagian terseret arus dan lenyap. Arga masih menggenggam keris retak itu, tangannya berdarah, tubuhnya lemas, tapi matanya tak lepas dari pusaka yang bergetar seperti hidup. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok Pak Dharma bersama dua pengawalnya. Ia berdiri tegak di atas tanah yang masih kering. Wajahnya dingin, berikan keris itu padaku, Arga. Suaranya berat. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, hanya aku yang bisa mengendalikan laut. Arga menatapnya penuh kebencian. Kau pembohong. Kau bukan menyelamatkan desa. Kau justru menjadikan semua orang tumbang demi kekayaanmu sendiri. Pak Dharma tersenyum sinis. Apa salahnya? Mereka hidup makmur karena aku. Kalau beberapa nyawa harus dikorbankan, itu harga yang pantas, Pak. Saman maju dengan marah. Kau sudah membunuh banyak anak muda, Dharma, termasuk darah dagingku. Cukup sudah. Pak Dharma menatapnya dengan dingin. Kalau begitu, kau juga bisa ikut jadi korban malam ini. Dua pengawal Pak Dharma langsung menyerang. Pak Saman berusaha melawan dengan bambu panjang, sementara Arga sibuk menjaga agar keris tidak direbut. Air laut makin naik hingga setinggi lutut. Ombak kecil berputar di sekitar mereka, seolah ingin menyeret siapa saja yang lengah. Arga melawan salah satu pengawal dengan pisau kecil. Mereka bertarung sengit, saling dorong hingga terjatuh ke lumpur. Pengawal itu hampir merebut keris, tapi Arga menendangnya keras hingga ia tersungkur ke air, lalu terseret ombak. Namun, Pak Dharma tidak tinggal diam. Ia melangkah maju, mengangkat tongkat kayu hitam yang entah dari mana. Ia menghantam tanah dengan tongkat itu, dan tiba-tiba air laut berhenti bergemuruh sesaat. Semua orang merasakan hawa dingin menusuk tulang. Laut mendengarku, laut tunduk padaku. Arga, serahkan keris itu, atau seluruh desamu akan hilang malam ini juga. Arga menggenggam keris erat-erat. Ia menoleh pada ayahnya yang sudah terjatuh. Luka di lengannya semakin parah. Ibunya dan Nenek Ratri berteriak dari kejauhan, mencoba mendekat tapi terhalang air. Hatinya bimbang. Kalau ia menghancurkan keris, mungkin laut akan melepaskan amarahnya lebih besar lagi. Tapi kalau ia menyerahkannya pada Pak Dharma, maka siklus tumbal tidak akan pernah berhenti. Pak Dharma menatapnya tajam. Pilih, Arga, nyawamu, atau desa. Ini, Arga menggertakkan gigi. Aku tidak akan tunduk padamu. Dan juga pada laut. Tiba-tiba, suara gaib dari laut terdengar lagi. Arga, aku tidak butuh Dharma. Aku hanya butuh darahmu. Serahkan dirimu, dan semua akan tenang, Pak. Dharma terkejut. Apa? Kau tidak bisa melanggar perjanjian denganku. Aku yang menyerahkan tumbal, bukan dia. Suara itu tertawa dingin. Kau sudah terlalu lama menikmati hasilku, Dharma. Kini waktunya aku memilih sendiri. Aku mau darah keturunan asli. Darah Arga, Pak. Dharma pucat, lalu menoleh ke Arga dengan penuh kebencian. Kau yang merusak segalanya. Kalau begitu, lebih baik aku yang membunuhmu, lalu menyerahkan jasadmu pada laut. Pak Dharma menyerang langsung, menebaskan tongkatnya ke arah Arga. Meski lelah, Arga menangkis dengan keris hitam itu. Benturan keduanya menimbulkan kilatan cahaya aneh, membuat tanah bergetar. Pak Dharma menyerang berkali-kali, sementara Arga hanya bisa bertahan. Nafasnya semakin berat, tubuhnya gemetar. Ayah, tolong! Teriak Arga. Pak Saman berusaha bangkit. Meski luka parah, ia mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah Pak Dharma. Lemparan itu membuat Pak Dharma lengah sejenak. Kesempatan itu dimanfaatkan Arga. Ia menendang tongkat Pak Dharma hingga terlepas, lalu menodongkan keris retak itu ke dada lelaki tua itu. Semua ini berakhir sekarang, teriak Arga. Namun sebelum ia menusukkan keris itu, Nenek Ratri berteriak, Arga, jangan bunuh Dharma dengan keris itu. Kalau darah manusia menempel di pusaka itu, perjanjian akan semakin kuat. Hancurkan kerisnya, bukan Dharma. Arga terdiam, bingung. Sementara itu Pak Dharma tertawa kecil. Meski berada di ujung kematian, kalau kau hancurkan keris itu, laut akan mengamuk. Arga, bukan aku yang mati, tapi seluruh desamu. Apa kau siap menanggungnya? Arga menatap keris yang retak di tangannya. Getarannya makin kuat, seolah ingin meledak. Ia tahu keputusannya malam ini
akan menentukan segalanya. Arga berdiri di tengah air yang makin naik, keris bergetar di tangannya, wajah Pak Dharma penuh kebencian, suara laut terus memanggil, semua orang menunggu, apa yang akan ia lakukan, hancurkan, atau serahkan. Pilihlah, Arga. Laut semakin marah, desa Teluk Arung berada di ambang kehancuran. Ombak menghantam hutan bakau lebih besar dari sebelumnya, suara gaib dari laut bergema keras, membuat seluruh desa Teluk Arung bergetar ketakutan. Arga, darahmu milikku. Serahkan dirimu, atau aku telan seluruh desamu. Air sudah setinggi pinggan, menyeret batang pohon dan bangkai hewan. Warga desa berlarian ke tempat tinggi, menangis, berdoa tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kekacauan itu, Arga berdiri dengan keris hitam retak di tangannya. Pak Dharma ada di depannya, wajahnya penuh dendam. Sementara Pak Saman dan ibunya berusaha mendekat meski hampir hanyut terbawa arus. Arga berteriak pada laut dengan suara parau, aku tidak akan menyerahkan nyawaku padamu. Aku akan mengakhiri semua ini. Pak Dharma tertawa sinis, meski tubuhnya mulai goyah. Berani sekali kau, bocah. Kalau kau hancurkan keris itu, laut akan menelan seluruh desa. Kau siap menanggung dosa itu? Nenek Ratri yang berdiri di kejauhan, sambil menopang tubuh renta, bersuara lantang meski nafasnya tersengal. Arga, ingat, kekuatan kutukan ini bersumber dari pusaka itu. Kalau pusakanya hancur, ikatan akan putus. Memang akan ada amarah laut, tapi itu hanya sebentar. Kalau kau biarkan tetap utuh, tumbal akan terus ditagih selamanya. Arga menunduk, dadanya sesak. Pilihannya hanya dua, menghancurkan pusaka dan menghadapi amukan laut, atau membiarkan kutukan terus berlanjut. Pak Dharma tidak memberi kesempatan. Ia menyerang lagi, meraih keris di tangan Arga. Mereka bergulat dalam lumpur, tubuh mereka saling dorong hingga keduanya hampir tenggelam. Serahkan pada aku, bocah. Teriak Pak Dharma, aku yang berhak atas kekuatan laut, bukan kau. Arga berteriak, menahan dengan sekuat tenaga, kau hanya haus kekuasaan. Karena kau, banyak orang mati. Pak Saman yang terluka parah berusaha menolong, tapi langkahnya tertatih. Ia menjerit putus asa, Arga cepat. Jangan biarkan dia merebutnya. Arga menutup mata, hatinya berteriak dalam diam. Ia melihat wajah teman-temannya yang telah jadi korban, desa yang selalu hidup dalam ketakutan, dan keluarganya yang hampir mati demi melindunginya. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong tubuh Pak Dharma, lalu mengangkat keris itu tinggi. Kutukan ini harus berakhir sekarang. Dengan teriakan terakhir, ia menghantamkan keris itu ke batu besar. Keris hitam itu pecah berkeping-keping, kilatan cahaya merah darah meledak dari dalamnya. Menembus langit malam, ombak mengamuk lebih dahsyat, membentuk pusaran raksasa di tengah laut. Sosok bayangan perempuan raksasa muncul dari air, wajahnya mengerikan, matanya kosong, rambut panjang menjuntai menutupi lautan. Ia menjerit panjang, suaranya seperti ribuan teriakan bersatu, kalian berani menghancurkan perjanjianku. Kalian semua harus binasa. Air laut naik semakin tinggi, siap menelan seluruh desa. Warga menjerit histeris, berpegangan satu sama lain. Di tengah badai itu, Nenek Ratri berdiri tegar. Dengan suara lantang ia melantunkan mantra kuno, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. Arga, aku hanya bisa menahan amarah laut sebentar. Kau harus pergi, selamatkan desamu. Arga berlari mendekat, Nenek, jangan. Kau bisa mati. Nenek Ratri tersenyum samar, biar aku yang jadi tumbal terakhir. Kutukan ini harus berakhir di sini. Tubuh renta itu lalu melangkah ke tengah pusaran air. Cahaya putih keluar dari tubuhnya, melawan gelombang merah dari laut. Ombak mengamuk, tapi seolah tertahan oleh kekuatan gaib. Pak Dharma menatap kejadian itu dengan wajah panik. Ia berusaha lari, tapi pusaran air menyeretnya. Ia berteriak ketakutan, tidak. Jangan syarat aku. Aku masih punya perjanjian. Aku tuanmu, tapi laut tidak mendengar. Tubuhnya ditarik masuk pusaran, lenyap tanpa jejak. Jeritannya terputus ditelan ombak. Setelah beberapa saat yang menegangkan, cahaya merah dari pusaka yang hancur perlahan padam. Ombak mulai surut, angin redam, pusaran air menghilang, dan laut kembali tenang seolah tidak pernah mengamuk. Namun, Nenek Ratri sudah tidak kembali. Ia menghilang bersama pusaran itu, mengorbankan dirinya demi memutus kutukan. Arga terduduk di tanah, menangis keras. Ibunya memeluknya erat.
Pak Saman jatuh lemas sambil menatap laut dengan mata berkaca-kaca. Keesokan paginya, desa Teluk Arum sunyi. Warga berjalan menyusuri pantai, melihat banyak rumah rusak. Namun mereka masih hidup. Tidak ada lagi suara gaib, tidak ada lagi tuntutan tumbal. Arga berdiri di tepi pantai, memandang lautan luas, hatinya campur aduk, lega karena kutukan berakhir. Tapi juga sedih karena Nenek Ratri dan banyak orang harus berkorban. Ia berbisik pelan pada ombak yang datang menyentuh kakinya. Semoga ini akhir dari semua penderitaan. Dan tidak ada lagi yang jadi korban pesugihan laut. Arga menatap langit. Meski trauma masih menghantuinya, ia tahu satu hal, kutukan itu sudah berakhir, dan hidup baru akan dimulai bagi desa Teluk Arum.